terima kasih kepada semua yang hadir malam ini mau menyempatkan waktu untuk nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana pengembangan potensi atau memaksimalkan potensi yang ada di musyawarah ini khususnya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Fihir Ali Haji Hafir. Saya sarjana peternakan sebenarnya, sarjana peternakan. Kemudian posisi saya saat ini adalah sebagai penyuluh pertanian yang ditugaskan kembali di wilayah Gani Timur, dan saya tangani 3 kecamatan, Gani Timur, Gani Timur Tengah, dengan Gani Timur Selatan. Tapi prioritas yang saat ini saya konsentrasinya adalah pengembangan padi sawah yang ada di daerah transmigrasi. Ini merupakan salah satu katakanlah lumbung pangannya Kabupaten Halmahera Selatan. Jadi sebelumnya saya diangkat PNS itu memang diangkat dengan penyuluh pertanian. Dulu kita masih di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, dulu belum bergabung, di tahun 2009 sampai di tahun 2021 saya dipanggil, diberikan amanah dan beban di pundak saya sebagai salah satu pejabat kepala bidang yang ada di Dinas Pertanian, bidang tanaman pangan dan hortikultura. Pengalaman, keterampilan, dan sekaligus seorang penyuluh itu memang sangat apa ya, ibaratnya sudah petani yang ada ya. Jadi kita sering dekat dengan petani, kita sering melihat, kita sering mendampingi, kita sering berdiskusi, kita sering mendengar dan mereka butuhkan, kemudian kita berupaya untuk mencoba mencarikan solusi mencegahan ke dinas-dinas terkait, salah satunya dinas pertanian Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, agenda ini sebenarnya sudah lama sejak saya kenal dengan kepala desa dengan PBN. Dulunya kepala desa sebelumnya memang dia kontraknya di sebelah saya, di kos-kosan itu. Saya punya rumah, kemudian kos-kosan. Tapi komunikasi terbangun dengan saya itu baru posisinya kepala desa saat ini, dan beliau menyampaikan berdiskusi. Dan memang pada saat itu juga beliau tidak tahu bahwa posisi saya itu adalah sebagai seorang kepala bidang. Ya, kemudian kita saling kenal, kemudian kita diskusi. Saya coba gali semua potensi pandangan yang ada di musyawarah ini, maka muncullah satu gagasan untuk menghadirkan saya di sini. Dan bukan berarti saya pada saat itu ini tidak, memang kita kesibukan pada saat itu memang hampir tidak terbentung posisi saat itu. Dan alhamdulillah saya sudah di posisi penyuluh, baru saya masih punya waktu. Kemarin saja itu tidak terlambat. Agenda kemarin saya harus pulang ke Gani Timur itu hari Minggu kemarin. Dan beliau menyampaikan ke saya kalau bisa ke Desa Waringin dulu dan bisa cepatkan, dan saya batalkan perjalanan saya. Karena di sana juga kita melakukan persiapan panen juga di bulan 9. Itu sekedar. Kemudian agenda kedatangan saya ini mungkin ada beberapa informasi yang saya sampaikan nanti. Kemudian pertama nanti pengembangan kelompok tani, kemudian kita kupas sedikit tentang pengenalan pupuk, insektisida dan fungisida. Kemudian nanti kita ada berbicara sedikit tentang teknik budidaya tanaman hortikultura. Tapi karena di sini saya lihat lebih dominannya adalah hortikultura sayuran dengan buah ya. Ya, hortikultura buah ini namanya adalah buah tomat dengan buah cabai. Ya, itu. Nah, tapi kita akan mulai dengan masalah kelompok. Ya, karena begini, kita ini bukan cuma di sini ya, semua ya, mulai jadi penyuluh semua. Kadang orang itu membentuk kelompok
tapi tidak tahu arahnya kemana. Kan begitu. Mereka tidak tahu tujuannya kemana. Mereka tidak tahu cita-citanya seperti apa. Ya, sehingga kadang-kadang kelompok ini istilahnya di kita, di bahasa kerennya pertanian, itu ibarat kelompok seperti burung merpati. Tahu ya burung merpati, tahu? Perhatikan burung merpati. Begitu ada kacang, ada minum, dia datang, pulang. Pulang. Itu seperti itu. Jadi itu bahasa-bahasa tren yang sering kita lakukan itu seperti itu. Nah, mungkin alhamdulillah malam ini kita bisa berbagi informasi tentang apa sih sebenarnya kelompok itu. Ya, kemana sih arah pembentukan kelompok itu? Nah, kita sedikit kupas, sedikit saya gambarkan bahwa, nah ini dasar. Ini undang-undang yang mengatur. Jadi kelompok tani itu diatur oleh undang-undang. Kemudian dikeluarkan nanti kemudian peraturan Menteri Pertanian. Jadi kita tidak sembarangan penyuluh di tempat tugas. Dia tidak bisa berbicara sembarangan tentang pembentukan kelompok maupun pengembangan kelompok tanpa ada dasar ini. Ini ibaratnya SIM-nya kita penyuluh pertanian itu menyampaikan ke masyarakat. Kalau kita baca cukup panjang, tidak dasar kita. Nah, dengan dasar itulah, nah, ini ada pengertian, ada penyuluhan. Ini kalau kita laksanakan, sebenarnya penyuluhan ini adalah suatu informasi yang disampaikan. Suatu informasi intinya dari pengertian itu. Suatu informasi yang disampaikan baik itu petugas lapangan maupun para masyarakat di sekitar yang bergerak di sektor pertanian. Baik itu petaninya sendiri maupun pengusaha-pengusaha yang bergerak di pertanian. Makanya ada yang dikatakan yang namanya penyuluh. Penyuluh itu menyampaikan itu dasar. Ya. Tujuan kita, informasi-informasi, contoh saya bilang tadi, kelompok ini dibentuk arahnya kemana? Tujuannya apa? Nah ini yang mengatur. Maka kita harus rajin-rajin, kita khususnya di Dinas Pertanian dalam hal ini bidang SDM, sumber daya manusia penyuluh, harus sering melakukan penyuluhan itu. Kalau kita mengatakan penyuluhan itu bukan berarti kita harus berkumpul begini, tidak. Itu tidak berhasil. Jadi mungkin saya mulai datang di kapal, mulai perjalanan saya naik ke kapal sampai ke pelabuhannya di Jamik, itu ada bincang-bincang, ada komunikasi antara saya dengan orang lain. Itu sudah merupakan bagian dari penyuluhan. Begitu juga sebaliknya. Ada ketua-ketua kelompok, ada anggota-anggota yang kemudian sama-sama berdekatan lahan pertaniannya, kemudian di situ terjadi interaksi informasi. Itu sudah terjadi secara langsung, itu sudah terjadi. Jadi informasi yang diketahui oleh si A disampaikan ke si B, kemudian diketahui ke B disampaikan. Jadi ada timbal balik. Itu tujuan dari maksud dari arti dari penyuluh. Nah kemudian di sini ada penyuluh. Saya petugas, baik di tingkat provinsi, tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kalau di tingkat kecamatan, balai penyuluhannya ada di ibu kota kecamatan induk, di Cikotamo ya. Di Cikotamo. Itu ada satu bangunan yang namanya Balai Penyuluhan Pertanian. Di situ ada teman-teman penyuluh. Kurang lebih 7 orang. Kalau ada yang kenal namanya Hamka pasti tahu ya. Hamka Kamalu. Dia salah satunya koordinator atau pimpinan Balai Penyuluhan itu untuk mengatur teman-temannya melakukan penyuluhan ini. Tapi apa boleh buat, rentang kendali kita terlalu jauh. Begitu. Dari Cikotamo ke sini, dari sini. Kalau saya di Labuan, dari Labuan ke Babang mungkin bisa sampai 1 liter kan?
Jadi itu harapan. Jadi intinya bahwa kita harus intens komunikasi dengan teman-teman penyuluh di lapangan. Kita tidak perlu sungkan. Kita tidak perlu sungkan. Nah, ini ada penyuluh PNS, kemudian ada penyuluh swasta, ada penyuluh swadaya. Biasanya ini kita bahas penyuluh swadaya. Kalau di atas itu urusannya ada yang mulia. Kita bicara penyuluh swadaya. Nah, penyuluh swadaya biasanya kita penyuluh itu melakukan identifikasi. Contoh di sini ada 2 kelompok nih. Ada 2 kelompok, kemudian ada 30 orang. Nah, di situ kita sering melakukan penilaian. Siapa sih yang layak untuk menjadi penyuluh swadaya? Artinya dia membantu posisi-posisi penyuluh teman-teman PNS yang terbatas. Kemudian di desa itu punya potensi, punya pengalaman, itu kita bisa tunjuk sebagai penyuluh swadaya. Memang tidak digaji, tapi ada insentifnya. Biasanya insentifnya itu dari provinsi, tapi tidak banyak. Harapan kita penyuluh swadaya ini masing-masing desa yang punya potensi pengembangan pertanian, tetap diharapkan kepada pemerintah desa paling tidak merekrut orang-orang ini untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluhan di desa-desa. Itu harapannya. Sehingga informasi-informasi tentang pengembangan pertanian yang ada di desa tertentu, contoh serangan hama, masalah pasar, kan begitu, masalah pupuk, masalah obat, penyuluh swadaya mengcover semua, kemudian melaporkan ke penyuluh PNS yang bertugas di wilayah itu, kemudian ditindaklanjuti ke kabupaten. Itu harapan kita. Tapi lagi-lagi ini terbentur dengan persoalan pembiayaan. Nah, oke, mudah-mudahan hari ini bisa memikirkan hal seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut. Nah, ada yang namanya petani. Ya, kita lihat. Siapa sih petani itu? Ya, nanti dibaca pelan-pelan. Kemudian ada pekebun. Siapa sih pekebun itu? Ada peternak, ada nelayan, ada petani hutan. Jadi yang namanya kelompok tani ini bisa ini kan dalam berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan tujuan masing-masing kelompok itu. Jadi intinya, kalau dia petani, contoh ini, kelompok A ya, kelompok A, saya petani nih, petani toh. Jangan sampai ada lagi dengar, wah di perkebunan itu ada proyek, ada bantuan. Kelompok yang si A di petani tadi pindah lagi ke situ, dengar lagi di peternakan, pindah lagi ke situ. Nelayan, pindah karena ketinggian banyak. Oh, siapa dia sih sudah dapat ketinggian lagi. Kemudian petani hutan, pindah ke apa? Salah. Nah, ini. Jadi kelompok tani atau petani itu kan gabungan dari beberapa orang, lebih dari 1 orang. Kemudian terbentuklah yang namanya kelompok tani, kelompok pekebun, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok tani hutan. Itu seperti itu. Makanya kejadian seperti saya gambarkan tadi kita ibaratkan seperti burung merpati. Oh, di perkebunan sana ada jagung nih, pindah. Pindah. Kapan kita melakukan itu? Kapan kita profesionalis? Kalau memang itu rezekinya ada di kelompok tadi, itu rezeki mereka. Kalau kita tergabung di kelompok peternak atau kelompok nelayan, kalau memang itu rezekinya nelayan, jadi itu rezekinya mereka. Dan itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan melalui orang-orang tertentu
ibarat kasarnya gantung manisuk ke sana terus lah. Langsung ke kobong saya cari seurus kita mengair. Itu maksudnya. Dan ini merusak. Jadi nanti laporan ke dinas pertanian kita bingung mau pakai yang mana ini. Sementara anggota si A ada namanya di kelompok B, namanya ada di kelompok C, bingung kita. Solusi terakhir saya dulu buka itu coret. Itu begitu. Dan itu terjadi. Jadi informasi ini perlu nanti kita sampaikan ke yang lain. Kita perlu memberikan pemahaman ke yang lain. Kan kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Pengen apa kamu kemarin pindah ke ini? Kalau saya, biarkan saja. Kan gitu. Ibaratnya begini, kita penyuluh itu ada penyuluh pertanian, ada penyuluh perikanan, ada penyuluh kehutanan. Ada 3. Penyuluh perikanan itu sudah ke pusat. Penyuluh kehutanan itu sudah ke provinsi, dan penyuluh pertanian masih tetap ke kabupaten. 2 ini secara finansial cukup hebat. TTP saja kurang lebih berkisar antara 7 sampai 10 juta. Kalau saya hawa mudah dengan kelompok tani, saya pindah perikanan sana. Cuma saya tidak profesional. Saya tidak punya rasa tanggung jawab. Saya tidak komitmen. Gitu. Saya tidak percaya diri saya, gitu kan. Gitu. Yang namanya kita sudah bergabung di salah satu kelompok tani, berarti kita komitmen dong. Kita komitmen, kita percaya kepada diri sendiri, ya kan? Gitu. Itu tidak usah kesana kemari. Rezeki itu kapan saja datang. Saya yakin itu Tuhan sudah menggariskan. Malam ini Tuhan gariskan saya, Tuhan takdir saya untuk bertemu dengan kelompok tani desa Waringin, dan ini saya percaya. Begitulah. Saya enggak? Ya. Sudah. Ya. Kita tahu. Itu. Nah, ini ada pelaku-pelaku. Ini sudahlah, ini hanya bagian dari undang-undang tadi. Nah, kita bicara yang terakhir di bawah. Kita bicara yang nomor 10. Kelembagaan. Jadi kelompok tani itu dibentuk dari dan untuk, ya kan? Jadi kelompok tani itu dibentuk bukan karena untuk kepala desa, untuk penyuluh, untuk dinas pertanian, tidak. Untuk dari ngoni 15 orang itu, dan untuk ngoni 15 orang itu, atau 20 atau berapa lah. Jadi bukan tidak ada unsur pemaksaan, gitu lah. Nah, ini kita presentasi nomor 10. Nah, ini ada tugas-tugas pokok. Ini sudahlah tugas-tugas pokok penyuluh ini. Ini tugas-tugas pokok. Nanti kita lihat apa tugas kelompoknya. Nah, ini ada karakteristik. Jadi masing-masing mengenali, ya. Masing-masing mengenali. Tidak mungkin merekrut orang antara buku kadal, ya. Masa mau di Waringin merekrut orang di sana di Maroko saja, yang berKTP Maroko saja, yang berdomisili di domisili apa Maroko saja, atau di Betang. Tetap saling percaya. Kalau sudah tergabung dalam kelompok itu saling percaya. Yang terjadi apa? Saling mencurigai. Kalau seperti itu lebih nanti tingkat kelas 1 sudah kok. Ya, percaya kelas 1. Nanti kalau ketua yang bendahara, ketua yang sekretaris kelabur, mulai sudah. Baru, pencairan. Dan berat memang, yakin berat. Percaya ke diri sendiri saja susah, mau apalagi mau percaya ke orang lain. Yakin saya yakin seseorang
kalau dia percaya di dirinya sendiri, otomatis dia bisa percaya orang. Dan itu saya yakin. Saya percaya dengan profesi saya sebagai seorang penyuluh pertanian. Dengan medan apapun, dengan kondisi apapun, dengan tingkah laku masyarakat model apapun, saya percaya profesi saya sebagai penyuluh pertanian. Dan itu saya yakin. Insya Allah Tuhan bisa jalan. Amin ya. Sama. Sama. Dan ini awal muasal mulai terjadilah tidak kepercayaan seluruh masyarakat. Selamat siang. Itu orang mau survei sumber air untuk pengembangan padi sawah di Desa Wari ini. Nah, ini lokasi ini sementara ini dikembangkan pengembangan hortikultura. Ini di Desa Wari ini. Nah, ini potensi. Nah, nanti kita coba cek sumber airnya. Nah, ini sumber air yang nanti kita cek pastinya. Kita cek sumber air. Nanti persiapan paling bersih itu makanya mata air padi sawah. karena air ini Tomasa itu terhadap kapur Air mata air ini air paling bersih sudah. Jadi biar tombol karena kita lah. Jadi dia ada beberapa mata air yang begini Pak. Ini sumber Jangan lagi gitu sama begini. Cuman dia agak kecil mata air. Coba itu mata air yang keluar nih. Iya, mata air Pak dari tanah. Coba bisa masuk buka terlewat sini coba. Tunggu lihat. Daun gatal itu Pak. Oh, udah gatal. Tuh ke sini. Kita coba bikin DP video. Ini teman-teman sumber air yang memang keluarnya dari lubang batu. Ini keluarnya dari lubang batu. tinggal dari situ Bang. Ini Ini dipersiapkan untuk ini. Ini guys, kalau kita mau lihat, coba sini ke mesin saya masuk dalam. Ini begini. Ini ada anggota-anggota kelompok. Jadi kita pengen lihat ini sumber mata airnya. Nah, turun ke pasir saja batu situ Pak. Iya, maksudnya kita batu itu ini. Di sini ada batu. Iya, ada dong. Oh, berarti kita ini yang sudah pelita laut. Itu yang saya baru-baru. Iya, yang ada di itu yang Bapak pasang baru-baru. Waktu turun cabai air. Oh, jangan hela kasihnya ke atas. Oh, hati-hati. Batu itu. Batu. Nah, ini kita lihat. Ojo, konsep siapa? Dari sebelah lagi kan atau? Konsep siapa? Coba kau ganti apa? Ganti. Taruh siapa kena pisang biar ada padi. So, nanti kaki lagi keluar dari apa itu dia lihat. Sama. Dia tak pilih yang pisang lagi. Iya. di bawah saja. Di bawah saya yang keluar. Nah, itu. Yang di Anak, di DP anak itu. Nah, itu sebenarnya. Ini saya coba zoom. Ah, Ini keluarnya dari lubang batu. Ini potensinya cukup luar biasa. ini biar musim kemarau tidak habis kering. Iya. Ini nanti lokasinya ke depan ini. Itu areal persawahan. Memang masih kondisinya masih hutan. Ini air yang keluar dari lubang batu. Ini. Secara alamiah. Ini anugerah yang cukup luar biasa guys. Ini area sekitarnya ini. Ini tinggal dibuatkan bendungan sudah bisa. Ini lokasinya kurang lebih ukuran bisa 6x6 untuk bendungan mini nih. Ya, sumber airnya. Sana. Oke, kita sudah selesai pengecekan lokasi. Ini ada ketua kelompok dan tokoh
Ini di depan saya ini nanti rencananya areal sawah semua ini. Memang kondisinya masih hutan, tapi ini punya masyarakat yang memang rencananya mau dikembangkan padi sawah dengan sumber air tadi. Bisa produksi yang 3 bulan. Lokasinya, jadi kurang lebih 3 hektar ini di depan. 30 hektar Pak. Iya, oke kita naik. Nah, kita sudah mau pulang, memang agak terjal. Ini informasi titik airnya ada 4 sumber. Ini lokasinya. Lokasi yang selama ini dikembangkan. Ini sekarang sudah dilakukan penanaman, persiapan penanaman roti. Tadinya ini ditanaman padi ladang. Ini luasannya cukup lumayan. Oke kita naik. Naik. Itu di depan itu ada rumah-rumah. Ini udah cukup jauh. Panggil yang orang tua lah nunggu dulu sih kalau. Bilang yang tua 2 orang tahu tuh. Ini di depan. Dijaga sini ke bawah, jaga-jaga. Di depan itu ada kayu segala macam gitu. Areal yang cukup rata. Ini. Ini cukup rata ini. Oke demikian. jaga deh latihan traktor. Iya. Kita tadi terambil terang cuma kasih begini saja. Sudah lelah sana sudah deh. Babinda.
juga di darat. Wah, so biasa kayaknya ini. Wah, ini boleh bagale kuat ini. Ya dolong. Dia babangkan bagus tuh, dolong tuh. Boleh tambah gas, boleh tuh. Woi, tambah gas boleh, tambah gas. Angkat dulu, angkat dulu. Ah. Woi. Woi, satu hari kalau dia ini kapal sepuasa ini, Sebenarnya ada di Bumar yang sama timbu. Yang bagus. Ah, Kira-kira DP masalahnya di mana dengan mesin ini? Yang ada masalah. Yang masalah cuma pemberat barangkali. Itu agak-agak ini. Berat boleh. Satu saya ingatkan, jangan coba-coba lawan dia. Iya. Ya, kemanapun dia pergi, asal terang jaga Iya, kontrol kemudi. di kemudi. Jaga kemudi. Dia tak akan pelaka. Dia susah mau pelaka. iya iya. Gitu. Nah, jadi tinggal nanti ini karena beban mesin dengan bodi seimbang. Jadi dia butuh pemberat. Paling tidak itu dia tambah barang sekitar 20 kilo saja. Sudah, kita taruh aki rusak. Boleh. Pokoknya yang penting ada pemberat. Baik yang karung. Terus Baik ada satu ke itu Ah, satu. posisi kejadian tadi. Kira, kalau dia tertanam kayak tadi itu ada beberapa kali itu tertanam. Biasanya tuh bermain di gas. Kasih laju sedikit. Tetapi kalau gasnya sudah naik tapi di mesin biasa tuh bermain untuk angkat saja sedikit. Kasih kaki angkat saja itu dia berjalan. Nah, tapi kalau orang biasa biasanya dia bermain kaki. Kalau macam dia tertanam kayak tadi tuh, dia begini, dia tendang ini terputar. Orang Orang biasa. Dulu saya bawa ini cukup bisa saya. Dulu sebelum saya bawa. Ya. Nah, itu biasanya begitu kalau orang itu dia kalau macam dia tegak begini tuh. Ini langsung tendang. Iya. Pindah. Iya. Itu kalau biasa bawa. Makanya nanti besok-besok belajar bawa saja dulu. Iya, Belajar kendalikan pada dia. Gitu, Pak. Belajar kendalikan pada dia. Jangan lawan dia, karena ini mesin, bukan manusia. Ini mesin semakin tong lawan tong setengah mati, badan sakit. Apalagi ini kapasitas Yanmarnya cukup besar. Ini bukan manusia. Op. Berhenti. Kenapa pertanyaannya ada lubang ini? Tergantung selera. Iya. Maksudnya bagaimana? Ngana mau main pinggir kah? Oh. Saya kalau begitu tuh dong. Mau coba. Oh. Ingat itu Lan. Kaget. Nah, Biasa ya. biasanya ada dua lagi di laut, satu garu-garu, satu gelebek namanya, atau rotari manual. Setelah bajak begini, sudah bajak semua ini, pasti kan gundukan nih. Nah, ambil dari pesisir. Ambil itu yang rotari itu, sisir tunggu dulu. Iya. Nah, rotari itu kalau pasang sama begini. Nah, itu kalau dia berjalan dia terputar, DP rotari di bawah. Jadi maksudnya ada gumpalan-gumpalan begitu dia kasih alus. Nah, habis baru itu angoni rasa so ini
baru ngoni pasang di pesisir ke Pesisir ke serata. Serata. Rata, karena di atas ada rumput-rumput begini. Itu dia bawa itu rumput nih. Nah, tapi biasanya kalau sisir dengan geleber di sawah itu dia tambah papan. Domba injang. Sampai injang. Bayang di papan. Domba injang. Nanti saya ada waktu ke Ganit Timur, saya lihat dong ini, nanti saya bikin video saya kirim ke ini. Cara pengendalian hand Siap, tractor. siap. Itu gitu. Hah? Tadi malam itu kan baru videonya untuk lihat padi saja. Oke? Oke. Kalau ngoni penasaran dengan roda, silakan ngoni balik. Oke? Terada kalau mau anu bisa juga. Kita penasaran. Begini Pak. Tadi kan dia termakang. Padahal yang kedua ini tadi laki-laki pas bikin. Padahal roda yang begaru lagi. Tanam dia. Cuma Itu tentara balik saja begitu. Apalagi kembali dia gali dolong. Lebih soy. Pak, ini kalau balik ini bagaimana? Ini akan tatongkah masuk ke dalam? Ini kan dolong itu tuh. Karena ini tetap Ini pindah. dia pindah di sana. Oh, begitu. Tetap pindah. Cuma itu dia gigin dia sudah masuk, sudah makan bagus. Akhirnya maksudnya dia bisa tamasuk sampai mesin. Terus tetap balik. Oh, iya. Oke. Oke. Tapi ingat sebentar malam. Ini 5 liter. Apa sebentar malam lagi itu dia? Liter itu dia bisa sampai 2 hektar sampai 3 hektar. 5 liter. Dia kasih menyala lampu di mana, Pak? Ini. Masih rusak. Ini tinggal mani perbaiki ini. Oh, tapi Tadi katanya dia menyala. iya karena itu bergetar tuh. Oh iya, berarti ada DP itu DP. DP nanti mana lan? Nanti perbaiki. Iya. Bergeraknya dia mungkin ada kabel. Jangan sampai hari yang ke rumah lan bisa antar di kampung terus. Ini nanti ada berfungsi cuma saya tidak menyarankan. Tapi kalau memang itu karena kepentingan usaha tidak ada masalah. Ini nanti ngoni bikin bak berubah saja. Iya, justru itu. Tapi nanti jangan ngoni pakai roda ini. Roda yang Dia pakai tadi. ban oto. Dia pakai roda dela oto yang ngoni ganti tadi itu. Tapi di bak itu roda oto. Ngoni beli kalau gardan oto bekas banyak kan. Habis ini sesuai dengan dep lebar ini. Paling tidak ngoni bisa memuat sayur ke bawah segala macam. Jadi ini kalau mau ditara bapak kasih turun. Pak Bendahara. Nah, terus nanti ini Pak Ketua nanti ini yang bertanggung jawab itu kelompok penerima. Iya. Oke. Nanti dibicarakan bagaimana merawat alat ini. Nah, tadi kita sempat koordinasi lagi beberapa orang sampai anggota, ya toh. Terkait dengan alat yang ada kelompok lain itu terang musyawarah. Ya, itu yang Terang musyawarah dulu karena ini ada biaya perawatan. Ya toh, biaya perawatan. Ada yang di luar kelompok nanti terang musyawarah terang kelompok. Begitu. Supaya bahasnya dia biaya perawatannya berapa nanti hasil musyawarah kelompok supaya ada alat yang rusak. Ya toh, terang bisa biaya dia. Di saat ada kerusakan tuh. yang kedua.